Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nawang Sari dengan nomor pokok mahasiswa 2020 40 64 03 047. Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 2. Di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Roro Dwi Astuti MPD. Soal pertama, jelaskan kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan yang sangat penting, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia diantaranya untuk mempererat hubungan antar suku di Indonesia. Fungsi ini sebelumnya sudah ditegaskan di dalam butir ketiga Ikrar Sumpah Pemuda 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dikukuhkan sehari setelah kemerdekaan Republik Indonesia atau seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36 dalam Undang-Undang 1945 menegaskan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Sebagai bahasa negara, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa dalam Indonesia adalah sebagai penyelenggaraan pendidikan dan sebagainya. Dalam kedudukan sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia adalah 1. Lambang kebanggaan kebangsaan. 2. Lambang identitas nasional. 3. Alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya. 4. Alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara adalah 1. Bahasa resmi kenegaraan. 2. Bahasa pengantar dalam pendidikan. 3. Alat penghubung pada tingkat nasional. 4. Alat pengembangan kebudayaan, pengetahuan, dan ilmu teknologi. Soal nomor 2, jelaskan proses morfofonemik dan berikan contohnya. Yang pertama itu ada proses penambahan fonem, 2. Proses hilangnya fonem, 3. Proses hilangnya fonem K, P, T, dan S. 1. Proses penambahan fonem terjadi akibat pertemuan men dan pen dengan bentuk dasar yang bersuku satu. Fonem tambahannya adalah sehingga men berubah menjadi meng dan pen menjadi peng. Contoh, men ditambah las menjadi mengelas, men ditambah cat menjadi mengecat, dan pen ditambah bom menjadi mengebom. 2. Proses hilangnya fonem. Ada proses hilangnya fonem N dan proses hilangnya fonem R. Proses hilangnya fonem N terjadi apabila morfem men dan pen bertemu atau bergabung dengan bentuk dasar, kata dasar yang berfonem awal L, R, Y, W, dan nasal. Contoh, men ditambah lupakan menjadi melupakan, pen ditambah lawak menjadi pelawak. 2. Proses hilangnya fonem R. Proses hilangnya fonem R pada morfem ber, per, dan ter akibat pertemuan morfem itu dengan bentuk dasar yang berawal dengan fonem R dan bentuk dasar suku pertamanya berakhir dengan R. Contoh, ber ditambah rencana menjadi berencana, per ditambah rasa menjadi perasa, ber ditambah kerja menjadi bekerja. 3. Proses hilangnya fonem K, P, T, dan S. Proses hilangnya fonem K,
P, T, dan S akibat pertemuan antara morfem pen dengan bentuk dasar yang berawal dengan fonem-fonem K, P, T, dan S. Contoh, men ditambah kosong jadi mengosongkan, pen ditambah kait menjadi pengait, dan men ditambah pinta menjadi meminta. Soal nomor 3, apa yang kalian ketahui tentang verba, nomina, pronomina, numeralia, adjektiva, adverbia, dan kata tugas? A. Verba. Verba kata kerja merupakan suatu kata yang berfungsi untuk menunjukkan tindakan dari subjek, menunjukkan peristiwa atau keadaan. Verba kata kerja digunakan untuk mengungkapkan aktivitas dari sesuatu atau sekelompok nouns. Dalam kalimat, kata kerja berfungsi sebagai predikat. Kata kerja pada umumnya memerlukan objek, disebut kata kerja transitif, tetapi ada juga kata kerja yang tidak memerlukan objek, disebut kata kerja tak intransitif. Contoh kata kerja itu makan, minum, tidur, lari, dan lain-lain. B. Nomina. Nomina adalah semua kata yang dibendakan atau kata benda. Nomina atau kata benda adalah kelas kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat atau semua benda, dan segala yang dibendakan. Nomina atau kata benda adalah kelas kata yang dalam bahasa Indonesia ditandai oleh tidak dapatnya bergabung dengan kata tidak. Misal, rumah adalah nomina karena tidak mungkin dikatakan tidak rumah. Nomina biasanya dapat berfungsi sebagai subjek atau objek dari klausa. Contoh nomina itu buku, meja, kursi. C. Pronomina. Pronomina adalah salah satu jenis kata yang dipakai untuk menggantikan posisi kata benda atau juga orang dalam suatu kalimat. Fungsi dari pemakaian kata ganti pronomina yaitu untuk memperhalus kalimat yang kita ucapkan. Contohnya saya, kapan, dan nya. D. Numeralia. Numeralia atau kata bilangan adalah kata yang menyatakan jumlah benda atau urutannya dalam suatu deretan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, numeralia berarti kata atau frasa yang menunjukkan bilangan atau kuantitas. Kata bilangan numeralia adalah kata yang digunakan untuk menghitung banyaknya sesuatu, baik berupa benda, orang, binatang, barang maupun konsep. Contoh numeralia 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. E. Adjektiva. Adjektiva atau kata sifat adalah suatu kata yang digunakan untuk mengungkapkan sifat atau keadaan suatu objek, baik itu manusia, hewan, atau tumbuhan, serta barang atau benda. Sehingga dapat disimpulkan bahwa arti kata sifat atau adjektiva adalah suatu kelas kata yang merubah suatu kata benda ataupun kata ganti dengan menjelaskan serta membuat kata tersebut menjadi lebih khusus, spesifik, yang bisa menjelaskan kuantitas, kecukupan, urutan, kualitas, ataupun penekanan dari suatu kata. Contoh adjektiva itu ada keras, jauh, kaya, dan lain-lain. Adverbia. Kata keterangan atau yang disebut adverbia adalah suatu jenis kata yang sifatnya memberikan keterangan, penjelasan terhadap kata kerja, verba, kata sifat adjektiva maupun kata bilangan, serta memberikan penjelasan keterangan terhadap semua kalimat. Contoh adverbia itu ada sangat, amat, dan tidak. F. Kata tugas.
ialah suatu jenis kata dalam kaidah bahasa resmi, bahasa Indonesia. Pengertian lain dari kata tugas adalah salah satu jenis kata dalam bahasa Indonesia yang banyak mempunyai kaidah bahasa ataupun dapat berganti sesuai latar belakang dan tanpa mempunyai arti leksikal maupun makna teratur. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.